pencarian. Entah berapa puluh paranormal, orang pintar, ustadz, ia yang telah aku datangi untuk dimintai pertolongan dalam mencari keberadaan Bastian. Ada yang hanya memberitahu kalau Bastian masih hidup, tapi tidak dapat menjelaskan di mana keberadaan jelasnya. Ada yang memberitahu keberadaan gaibnya, tapi tidak jelas di mana keberadaan nyatanya. Bahkan ada yang sampai berpura-pura dirasuki oleh ruhnya Bastian dan memberitahu di mana ia berada. Tetapi hasilnya nihil. Semua omong kosong. Semua hanya harapan palsu. Semua tak dapat kupercaya lagi. Tapi dalam lubuk hatiku, aku masih tetap berharap. Siapapun orangnya, dimanapun tempatnya, berapapun biayanya, pasti akan aku datangi meski nyawa taruhannya. Demi kembalinya sahabatku, Bastian. Selesai salat zuhur pada saat jam istirahat di kantor, aku mendapatkan sebuah pesan singkat di smartphone-ku. Nomor tak dikenal, isi pesannya hanya alamat dan nama seseorang. Aku penasaran, siapa sebenarnya orang yang mengirimku pesan ini. Aku langsung menelpon nomor tersebut, tapi nomor yang Anda tuju tidak terdaftar. Itulah jawaban dari operator. Aku heran, kenapa nomor yang baru saja mengirimku pesan tidak terdaftar? Apa ada kesalahan? Aku pikir mungkin pengirim pesan tak ingin diketahui identitasnya sehingga langsung memblokir nomornya. Aku tak banyak menaruh curiga. Yang penting aku sudah mendapatkan alamat yang menuntunku untuk mungkin bertemu dengan Bastian atau seseorang yang dapat membantuku untuk menemuinya. Apapun itu, akan aku datangi alamat ini. Aku berangkat pada akhir pekan ke alamat yang telah disampaikan kepadaku melalui pesan singkat dari nomor tak dikenal tempo hari. Aku mengajak Dio temanku yang waktu itu ikut mendaki juga bersama Bastian. Karena Dio merasa dia juga mendapat tanggung jawab yang sama denganku untuk berusaha mencari keberadaan Bastian. Alamat yang kami tuju berada di pelosok desa Kabupaten Sukabumi. Daerah yang jauh berada di selatan tapi tetap masih satu kabupaten dengan Gunung Gede Pangrango tempat Bastian menghilang. Kami berangkat pada pukul 3 WIB dini hari agar ketika sampai sana hari sudah siang. Dan kami menghabiskan waktu kurang lebih 9 jam untuk sampai di sana. Beberapa kali kami berhenti di tempat ramai orang untuk menanyakan alamat tersebut. Dan akhirnya kami sampai di desa yang kami tuju. Desa itu memang jauh dari keramaian. Kampung yang kami tuju pun berada jauh dari jalan raya sehingga kami harus memarkirkan dan menitip mobil kami di tepi jalan dekat rumah warga sekitar. Setelah kami turun dari mobil, kami bertanya kepada warga yang kebetulan pemilik rumah yang kami titipi mobil. Pak, maaf mau tanya, kalau rumahnya Pak Karta sebelah mana ya? Tanyaku. Bapak yang kami tanya rumah Pak Karta orang yang harus kami temui mengerenyitkan dahinya tampak kebingungan dan bertanya-tanya. Pak Karta? Pak Karta yang mana ya? Perasaan saya pernah dengar namanya tapi lupa orang mana gitu ya? Jawabnya sambil mengingat-ingat. Tapi mungkin orang yang di dalam kampung yang berada di dalam kali ya. Coba aja ke dalam tanya sama orang sana. Di sini mah gak ada yang namanya Pak Karta lanjutnya. Memang kampung yang dimaksud di dalam ini berada lebih jauh dari jalan utama kampung tersebut. Ada satu jalan yang menghubungkan kampung utama ke kampung yang berada di dalam. Kami pun permisi ke bapak pemilik rumah tadi untuk melanjutkan perjalanan ke kampung yang sebenarnya harus kami tuju. Jalan yang kami lalui adalah jalan setapak yang di kiri kanannya sebuah kebun yang lebih mirip seperti hutan kecil. Banyak pohon bambu yang tinggi menjulang dan banyak juga pohon-pohon besar seperti beringin dan mahoni yang rindang dan membuat teduh jalan yang kami lalui. Matahari hampir tidak terlihat di sepanjang perjalanan kami saking rimbunnya pepohonan di sana. Setelah kurang lebih 10 menit kami berjalan, tampak dari kejauhan rumah-rumah warga terlihat. Akhirnya kami mempercepat langkah kaki kami agar segera sampai di sana. Anehnya, padahal kami sudah setengah berlari menuju kampung tersebut, tapi entah kenapa rumah-rumah yang kami lihat di depan terasa malah terus menjauh dari kami. Seperti melihat fata morgana, kami baru ingat kalau ini pasti halusinasi dan langsung beristighfar. Rasanya berat dan capek sekali. Kami memutuskan untuk duduk sebentar di bawah pohon bambu yang rindang untuk beristirahat. Kami rasa kampung ini mengerjai kami. Tidak ada yang beres di sini. Tiba-tiba, sahanya, siapa ya? Kami terhenyak ketika di depan kami tiba-tiba ada seorang kakek-kakek bungkuk bertanya dengan menggunakan bahasa Sunda. Sebelum kami menjawab pertanyaannya, kami melihat wujud si kakek tersebut dari bawah sampai atas. Kami harus memastikan kalau kakinya menapak ke tanah, karena kami tidak melihat dari arah mana ia datang.